Nah, untuk di sini tujuan belajar itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan materi sah dan sahih dengan baik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan semacam hadis sah dan sahih dengan baik benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis contoh hadis sahih hasan berdasarkan aspek sanad, matan, dan tujuannya. Lalu yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap kritis dan menghargai sumber hadis dalam memahami dari Islam. Yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hadis sahih hasan secara tertulis maupun lisan dengan sistematis dan administratif. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama itu hadis sahih dulu. Di sini anak-anak belum hingga apa hadis sahih? Belum. Oke, kan udah bersama ya. Jadi hadis sahih itu secara sahih, secara bahasa itu berarti kan sehat atau oke yang tanpa ada yang sakit atau sehat. Jadi lawan kata sahih itu adalah sakit itu sakit atau lemah. Nah, jadi kalau ada dasar menurut istilah itu hadis yang sangat bersambung atau terputus dan diriwayatkan oleh orang yang adil dan sempurna ingatannya dari riwayat yang memiliki kualitas badan tidak syaz dan tidak ada yang dapat mencederainya. Jadi materi itu diambil dari para ulama dan materi ini juga yang menjadi syarat dari hadis sahih sendiri. Terus lanjut syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama adalah syaratnya mutasil. Apa tadi? Syaratnya mutasil. Jadi semua riwayat hadis tersebut benar-benar mengambil hadis secara langsung dari riwayat sebelumnya. Kemudian riwayat sebelumnya dari riwayat sebelumnya lagi nggak ambil sanad atau ada riwayatnya bersambung atau terputus. Jadi misalnya ibu dengar perkataan dari Mbak Farah, karena di Mbak Farah itu karena dari perkataan ibu karena ada Mbak Sally, terus Mbak Sally yang lagi Mbak Farah, terus terakhir Mbak Sally, jadinya bersambung katanya ada terputus. Lalu yang kedua, riwayatnya adil. Orang adil adalah seorang muslim yang berakal sehat, tidak fasik, dan tidak jelek perilakunya, menjaga umur. Kedua riwayat dalam seorang riwayat itu ada salah seorang atau beberapa ulama ahli adil bahwa riwayat itu bersifat adil dan khusus mengenai riwayat hadis pada tingkat sahabat. Banyak ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Itu jadi adil itu bukan adil yang kita nggak bisa dengan ini ya, adil, tapi adil itu seorang muslim yang berakal sehat dan berperilaku baik. Dan jadi para riwayat hadis itu orang itu orangnya adil. Gitu. Terus yang ketiga, perawinya jadi maksudnya adalah masing-masing riwayat yang memiliki daya yang sempurna ketika menerima hadis, kemudian menjaga kesuksesan tersebut baik melalui hafalan atau dari sabdan atau tulisannya atau dari kitaban. Kalau memiliki hafalan atau catatan yang sangat kuat dan dijaga. Sifat-sifat dari riwayat menurut para ulama yaitu kesaksian atau kesaksian para ulama berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang lain yang telah dikenal kebenarannya. Jadi dobit itu kita tidak pernah ya, dobit itu ya hafalan itu orang yang hafalan kuat. Jadi seorang riwayat itu juga bisa hafalan kuat. Terus yang keempat tidak syaz atau tidak bertahan dengan riwayat perawi yang kedua. Lalu yang kelima dan terbelah atau bebas dari catat tersembunyi pada satu Al-Quran. Terus selanjutnya kedudukan hadis sahih dan klasifikasi hadis sahih. Kedudukan itu sebagai sumber dari Islam yang dimiliki dari hadis hasan. Semua sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber dari Islam atau tujuan yang dapat untuk digunakan untuk menentukan masalah dan hukum dan akhlak. Lalu yang selanjutnya itu klasifikasi hadis sahih. Nah, ada dua ya, ada sahih yang tinggi dan sahih yang tinggi. Jadi ada apa ya? Sahih yang tinggi, sahih yang tinggi. Untuk sahih yang sendiri itu namanya seluruh hadis sahih tadi yang sudah disampaikan. Lalu yang kedua itu sahih yang tinggi atau hadis hasan yang naik derajat karena didukung riwayat lain yang dibuat atau syahid umum tadi. Segitu. Nah, selanjutnya kita akan hadis sahih. Yang pertama ada muttafaq alaih atau hadis yang sanadnya disepakati Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua ada riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti dengan nama riwayatnya. Lalu yang ketiga ada riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu yang keempat ada hadis yang sanadnya memiliki syarat Bukhari dan Muslim tapi tidak diriwayatkan keduanya. Lalu yang kelima hadis yang sanadnya memiliki syarat Sahih Bukhari saja namun Bukhari tidak meriwayatkannya dalam kitab sahihnya. Lalu yang keenam hadis yang sanadnya sahih menurut Sahih Bukhari dan Muslim seperti Sahih Ibnu Hasan, Ibnu Hibban, terus yang lain seperti itu. Terus untuk urutan hadis urutan sanad yang paling sahih itu dari yang pertama dari sahabat Abu Umar. Itu itu Malik dari Nabi dari Ibnu Mas gitu. Dan kedua ada dari sahabat Anas bin Malik. Kedua ada Umar bin Salamah dari Sabit dari Anas. Yang ketiga ada dari sahabat Abu Hurairah. Zuhair bin Sa'id dari Abi Hurairah. Gitu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut hadis hasan? Tidak dulu. Baik. Terus selanjutnya materi hadis hasan kan disampaikan oleh Ibu Sari. Oke anak-anak, pas mana nih? Terus Bu, terus? Oh ya semua belum. Kan itu selesai tadi ya. Yang ada Ibu sekarang kan dari tadi yang disampaikan dulu ya. Nah, jadi selanjutnya adalah pengambilan hadis hasan. Ada yang tahu belum hadis itu apa sih? Belum ya? Oke, hadis hasan itu adalah hadis yang baik itu digunakan sebagai bahan dalam Islam. Nah, menurut bahasa hasan itu artinya baik atau bagus, sedangkan menurut hadis hasan yaitu hadis yang sanadnya disambung atau terputus riwayat yang adil dan memiliki jaringan bahwa riwayat itu sahih dan syaz dan tidak memiliki gelaran. Jadi hadis hasan itu tetap benar dan dapat diamalkan, hanya hadis itu sedikit di bawah hadis sahih. Jadi kedua itu boleh digunakan ya. Terus yang selanjutnya adalah klasifikasi hadis hasan. Nah, klasifikasi hadis hasan itu ada dua. Apa aja coba Mbak Rifa? Hadis hasan bisa dipilih sama hadis hasan yang berbeda. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama adalah hadis hasan ini dari syarat-syaratnya apa aja? Nah, yang pertama riwayatnya itu adil. Nah, seperti yang dijelaskan sama Ibu Rida ya. Jadi adil di sini itu adalah yang beliau itu orangnya itu dikenal sebagai orang yang baik.
kembali dan dapat dipercaya. Nah, yang kedua sanad disambung seperti yang disebut juga tadi ya. Terus yang ketiga riwayatnya bersifat bangkit namun kurang sempurna bagaimana. Terus yang selanjutnya tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rijal yang lebih istiqomah. Dan terakhir serta tidak ada cacat yang sama yang menyebabkan dengan derajat hadis. Nah, yang kedua adalah hadis hasan riwayat. Hadis hasan riwayat adalah hadis dhaif yang memiliki jalur sanad yang lebih satu dan bagaimana dari sebagian makna atas atau bohong. Nah, di sini gunakan hadis riwayat itu karena sebetulnya sanad itu tidak hasan, tapi menjadi hasan karena ada hadis lain. Sebab hadis dhaif itu bukannya rawi tidak dikenal dan terdapat rawi yang memberikan sanad dan kemudian sanadnya terputus. Yang selanjutnya itu ada tingkatan derajat hadis hasan. Nah, seperti hadis hasan itu kan ada tingkatannya. Nah, hadis hasan juga ada tingkatannya. Yang pertama adalah hadis yang dikatakan sahih dan ada yang dikatakan hasan. Jadi yaitu yang diriwayatkan oleh Anas bin Hakim dari ayatnya dan Amr bin Syuaib dari ayatnya Ibnu Hisham dari tempat ini. Jadi di sini ada yang mengatakan hadis itu sahih dan ada yang mengatakan hadis ini hasan. Nah, kemudian yang kedua ada hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan dhaif. Itu yang diriwayatkan oleh Al-Hadis bin Abdullah Asy'ari bin Abdullah Al-Jazri atau kalau ini ada yang mengatakan hasan dan ada yang mengatakan dhaif. Nah, jadi kesimpulannya adalah hadis sahih dan hadis hasan misalnya yang dijelaskan oleh Ibnu ya itu sama-sama bisa diterapkan. Hanya saja hadis sahih itu lebih kuat daripada hadis hasan. Hadis hasan itu satu tingkat di bawah hadis sahih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah paham? Sudah ya. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya akan dibantu oleh Ibu Syaidah kepada Ibu Syaidah. Saya silakan. Ya, jadi itu punya perbedaan ya, kelompok dibagi jadi kelompok. Jadi bahasa sama nggak diambil dan untuk menarik bahasa nggak bisa. Dan nanti kalian sih ada di analisis ya, mana sih ini dibilang misalkan satu video. Nah, habis itu nanti kalian presentasikan. Jadi itu ya. Terima kasih untuk pengerjaan ini. Mulai dari sekarang ya. Ya, dulu. Ada yang belum apa? Mungkin saya yang belum. Bisa dibaca ya? Ya udah, belum pengajaran lagi. Ayo, oke, pengajaran dulu yang saya sampaikan. Mau beli materi dulu? Boleh. Mau coba dulu? Boleh. Langsung baca. Ada di sini ada. Mau analisis yang gitu ya? Oh, ada. Nah, analisis juga harus berikut dengan penjelasan sanad, angka dan tujuannya. Lalu lakukan apakah hadis tersebut masuk dari sanad? Bisa. Ada sanad mulai berusul kalau ada ini sudah angka dan diriwayatkan mengenai pola setiap rasul dan sanad pola ini atau pola Bukhari. Nah, jadi setelah saya jelaskan bahasa tadi itu dinamakan hadis sahih jadi Bu karena yang pertama karena itu kasir dan semua dari itu bukan hadis punya. Nah, itu tadi anaknya Malik dari Imam Syafi'i dari Hijab itu masuk kasir karena mereka cuma orang yang menjelaskan sanad. Kemudian yang kedua para laki itu adil sempurna darinya dan menjaga mutan. Abdullah bin Yusuf itu tadi dijuluki oleh ulama sebagai yang semua dan terakhir. Kemudian Abu Anas adalah imam hadis dan Bukhari bisa kami rutin hadis. Yang ketiga Imam Syafi'i tadi itu adalah fakih Amirul Mukminin fi hadis. Kemudian yang selanjutnya Muhammad bin Jabir itu adalah sekolah. Nah, Jabir bin Mukmin adalah sahabat yang adil dan dalil. Kemudian hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rijal yang lebih sekolah. Kemudian yang terakhir tidak terdapat cacat yang mengurangi derajat kesahihan hadis tersebut. Jadi Bu, Ada tambahan dari ngomongnya dari dasar mereka? ya ada Bu. Selanjutnya ngomongnya dari dasar mereka. Itu analisis hadis berikut dengan menjelaskan sanad, matan dan kemudiannya. Lalu tentukan apakah hadis tersebut termasuk hadis sahih atau hasan. Hadisnya hadasana Bukhari, hadasana Ja'far Sulaiman. Jawabannya hadis ini hasan karena sanadnya bersambung, tidak ada cacat, tidak syaz, semua dijaga adil dan dhabit. Hanya saja Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai lebih ringan kedomitannya dibanding Rijal al-Hadis sahih. Ya, Tidak Ibu. jadi kalau yang mana ini analisis dari sampai hasan. Jadi dikatakan hasan kenapa? Rawinya nyambung. Tidak kok. Tidak
Baik anak-anak, sebelum ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang hadis sahih dan hadis hasan. Coba siapa yang mau angkat tangan? Bisa bu. Ya coba bagi ke apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu, bagaimana sama-sama dapat dijadikan dalam penjelasan. Namun hasil itu lebih terbatas lebih tinggi banyak di hasan. Ya betul sekali, tentang berbeda. Ya jadi yang disampaikan tadi itu benar ya. Jadi kesimpulannya itu hadis sahih dan hadis hasan itu sama-sama berasal dari Rasulullah SAW dan dapat diamalkan. Nah, perbedaannya itu terletak pada tingkat kekuatan perawinya, di mana hadis sahih itu memiliki kualitas tinggi, paling tinggi, sedangkan hadis hasan itu memiliki kualitas satu tingkat di bawah hadis sahih. Nah, anak-anak dari pembelajaran hari ini itu kita belajar bahwa memahami hadis itu tidak boleh sembarangan ya. Nah, kita itu harus teliti, kritis dan menghargai sumber hadis. Nah, jika kalian itu sedang scroll TikTok, scroll IG, terus WhatsApp dan menemukan sebuah hadis, itu jangan langsung membagikan ke teman kalian, Mbak, sebelum kalian mengetahui sumber dan keberadaannya. Nah, begitu ya anak-anak. Ya ibu. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Udah semua. Sebelum pulang, ibu akan kasih tugas buat kalian untuk dikerjakan di rumah. Satu kok banyak-banyak. Nah, jadi nanti itu tugas kalian cari satu hadis di media sosial, boleh di Instagram, boleh di WhatsApp, boleh di Facebook atau manapun yang kalian biasa ya. Terus kalian tulis sumbernya, lalu jelaskan menurut pemahaman